Janji sehidup semati, tidak semua berakhir happy, dan indahnya pernikahan terkadang hanya di awal saja, bahkan berujung pada perpisahan. Di video kali ini saya akan mengupas seputar 3 penyebab hancurnya rumah tangga. Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madun Channel. Di video kali ini saya akan mengupas seputar 3 penyebab hancurnya rumah tangga. Tentu setiap pasangan suami istri mengharapkan ya, setiap pasangan suami istri berharap rumah tangganya itu sampai tua, sampai kakek nenek. Bahkan itu kan banyak orang itu kalau menikah pengennya itu yang happy-happy aja. Oh, sama-sama cinta, saling menghargai, pasti endingnya itu bahagia sampai kakek nenek. Tapi ternyata ya logikanya memang seperti itu pemirsa. Tapi faktanya, realitanya banyak yang terjadi perpisahan. Banyak orang itu berpikir, oh indah banget ya, saling mencintai, kitanya sama-sama suka, saling menerima, pasti happy. Tapi di tengah jalan akhirnya putus di tengah jalan. Oke, 3 penyebab hancurnya rumah tangga. Yang pertama adalah masalah ekonomi alias finansial dan keuangan. Mau sebahagia apapun Anda, kalau soal keuangan Anda itu kurang ya, pasti kebahagiaan itu lama-kelamaan akan luntur ya pemirsa ya. Entah dari tadinya itu perhatian, lama-lama menjadi bosan, yang tadinya itu romantis, lama-lama menjadi renggang pemirsa ya. Itu memang fakta dan realitanya seperti itu pemirsa ya. Kalau yang tadinya itu, oh sayang aku mencintai kamu setulus hati, apapun yang terjadi aku gak akan ninggalin kamu, itu omong kosong pemirsa ya. Untuk Anda yang sudah menikah pasti paham ya, kalau masalah ekonomi itu penunjang pertama dalam kebahagiaan. Tapi tidak semuanya, ibaratnya uangnya tercukupi dan pasti gak akan terjadi perpisahan gitu ya pemirsa ya. Tetapi uang itu kalau sudah berumah tangga menjadi faktor utama bahagia tidaknya dalam kehidupan berumah tangga. Saya di sini nggak ngomong panjang lebar ya, saya takutnya pemirsa nanti jadi bosen, nggak, alias gimana ya, kok muter-muter gitu ya pemirsa, gitu ya. Kak Eva kok muter-muter sih? Enggak, saya di sini akan menjelaskan secara detail ya faktor penyebab hancurnya rumah tangga alias rumah tangga jadi berantakan itu faktornya apa aja sih? Simple aja kan. Yang pertama itu tentunya yang menduduki posisi pertama adalah faktor keuangan. Jadi untuk para laki-laki, Anda rajinlah bekerja ya untuk mencukupi kebutuhan pasangan Anda dan keluarga Anda. Karena kekurangan uang itu endingnya itu pasti nggak bagus pemirsa ya. Rumah tangga itu jadi kacau balau, jadi kayak kapal pecah gitu ya pemirsa ya. Iya, kalau baru pengantin baru mungkin semuanya terasa indah pemirsa. Tapi nanti berjalan 5 bulan ke atas itu kitanya tagihan listriknya sudah mulai bayar, belum lagi istrinya mungkin hamil pertama butuh asupan gizi yang cukup, istrinya pengen jalan-jalan ke mall, belum perawatan skincare, belum lagi berasnya habis, belum ini itu akan mempengaruhi pemirsa ya. Jadi untuk para kaum bapak-bapak itu perlu diperhatikan ya pemirsa ya. Dan yang kedua penyebab hancurnya rumah tangga adalah urusan ranjang pemirsa ya. Nggak bisa dipungkiri, urusan seks itu memang kelihatannya sepele dan gak begitu penting banget itu bagi perempuan, tapi kalau bagi laki-laki hasrat seksual itu gak bisa tersalurkan. Ibaratnya kalau seorang suami tidak mendapatkan kepuasan, dia akan mencari kepuasan di luar sana ya pemirsa, entah dengan membeli atau entah dengan cari perempuan lain atau dengan apapun. Kan semua laki-laki itu berbeda menyikapi sebuah permasalahan hidup pemirsa ya. Ada yang memang dasarnya baik, mungkin kalau nggak puas dengan pasangannya, dianya itu mungkin ya ngobrol baik-baik dengan istrinya, oh yang aku pengennya itu begini. Tetapi ada yang orang memang tabiatnya nggak baik ya, sukanya beli jajan di luar ya, kita nggak tahu ya pemirsa ya. Ada yang memang orangnya itu pendiam tapi diem-diem itu main di luar, kita kan nggak tahu. Karakter setiap laki-laki itu berbeda pemirsa ya. Jadi kalau masalah ranjang itu faktor juga sangat menentukan pemirsa ya. Kalau perempuan mungkin kalau masalah
seperti itu, masalah hubungan ranjang itu nggak terlalu itu banget ya pemirsa ya, kecuali perempuannya itu memang maniak gitu ya, memang hasratnya itu tinggi banget kan. Kita nggak, setiap pasangan itu permasalahannya memang berbeda ya pemirsa ya. Ada yang mungkin istrinya nafsunya terlalu tinggi, ada yang memang dari sang lakinya, kita kan nggak ngerti. Setiap pasangan itu nggak harus lakinya yang nafsunya terlalu tinggi, ada yang mungkin dari istrinya gitu pemirsa ya. Tetapi kalau soal ranjang itu sudah tidak terpuaskan, nggak terpenuhi, itu pasti ujungnya itu pasti runyam rumah tangga itu pemirsa ya. Dan yang ketiga alias yang terakhir adalah hadirnya orang ketiga. Hadirnya orang ketiga itu turut menjadi andil dalam retaknya sebuah rumah tangga pemirsa. Orang ketiga nggak harus selingkuhan pasangan kita, mungkin yang suaminya selingkuh atau mungkin sang istri yang selingkuh pemirsa ya. Terkadang orang ketiga itu diawali dari keluarga. Mungkin dari mertua yang suka ikut campur soal keuangan, atau mungkin terlalu menekan, terlalu ngatur. Mungkin ada pemirsa ya yang rumah tangganya itu kitanya itu ikut numpang di rumah mertua, atau mungkin dengan kakak ipar. Itu nggak sehat ya pemirsa ya. Jadi usahakan kalau Anda menikah itu jangan tinggal serumah dengan orang tua ataupun dengan mertua. Karena walau bagaimanapun, sebaik apapun orang tua kita, sebaik apapun mertua kita, apapun pada menantu pasti akan diomong pemirsa ya. Karena yang namanya menantu tetap orang luar. Mau sebaik apapun Anda pasti akan jadi omongan mertua. Dan mertua kalau sudah satu rumah dengan menantu itu akurnya itu 85% ya pemirsa ya. Kadang baik di depan, di belakangnya nyinyo, kita kan nggak ngerti ya pemirsa ya. Hati mertua itu kita nggak bisa menebak. Nggak usah mertua, kita dengan orang tua kita aja terkadang ada ribut-ribut kecil, mungkin salah, mungkin perbedaan pendapat, apalagi ini mertua orang luar yang didikannya berbeda. Jadi mungkin campur tangan, ada mertuanya yang suka ikut campur, atau mungkin teman dekat Anda, mungkin yang lakinya itu selingkuh, atau mungkin istrinya yang selingkuh, atau mungkin Anda hadirnya orang ketiga itu faktor dari media sosial alias medsos pemirsa ya. Terkadang Anda yang terlalu suka medsos, main TikTok main Instagram, main Twitter, main Facebook, akhirnya Anda terpengaruh hadirnya orang ketiga. Itu juga menjadi penyebab hancurnya rumah tangga. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Dan untuk sahabat YouTube saya yang sudah menonton video saya sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya Eva Asmara undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.